Shalom saudaraku terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang ada dalam ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mulai renungan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak, mohon bimbingan dari Tuhan kita, supaya kita bisa melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami Tuhan masih bisa bertemu untuk mendengarkan renungan ini. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada satu persatu. Ajarkan mereka Tuhan, bimbing mereka supaya bisa mengerti akan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bimbing kami Tuhan dimanapun kami berada. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini kita kutip dari Ulangan 11 ayat 27. Adapun bunyinya adalah demikian. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya ulang kembali. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ulangan 11 ayat 27. Saudaraku terkasih, jika saudara pernah ke Taiwan, di sana banyak terdapat jenis kupu-kupu yang tidak berbuntut, dan mereka suka mendatangi pohon jenis jeruk. Maka kalau orang menanam jeruk, di pelataran akan menarik banyak kupu-kupu betina dewasa untuk bertelur di pohon itu. Waktu anak saya masih kecil, saya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh rekan kerja. Bersama anak saya mencari telur kupu-kupu di pohon jeruk yang ada di sekolah, dan telur itu kami bawa pulang untuk dipelihara. Biasanya selang hari atau 2 hari, telur itu sudah mulai menetas dan menjadi ulat kecil. Kami lalu memetik beberapa lembar daun pohon jeruk untuk menjadi makanan bagi ulat itu. Ulat itu berwarna coklat bercampur sedikit putih. Kelihatannya mirip kotoran burung. Ini adalah rancangan Allah agar ulat bisa menipu musuh alamnya. Ternyata untuk ulat kecil yang tidak menarik itu saja, Allah sudah menyediakan warna penyamaran agar mereka bisa tetap hidup tanpa gangguan dari makhluk lain. Apalagi pada manusia, Allah pasti lebih menyayangi dan lebih melindunginya. Kupu-kupu jenis ini biasanya memerlukan 35 hari untuk berubah dari telur menjadi kupu-kupu dewasa. Setahunan itu, setiap 35 hari sekali kami memelihara telur kupu-kupu dan menyaksikan bagaimana kupu-kupu menerobos keluar dari kepompongnya, terbang pergi menjadi dewasa. Ada satu tetangga yang juga ingin ikut memelihara kupu-kupu. Lalu kami berikan ulat kupu-kupu kepadanya. Pas sudah saatnya kupu-kupu mau keluar dari kepompong, dia melihat kupu-kupu itu kesulitan untuk keluar dari kepompong. Dia mengabaikan petunjuk yang kami berikan kepada dia, lalu menggunting kepompong itu agar memudahkan kupu-kupu keluar. Tetapi akibatnya terbalik dari harapan. Kupu-kupu itu dengan mudah keluar dari kepompong, lalu mati. Seringkali kita melihat ada orang berjuang dengan susah payah, lalu kita merasa iba, dan kita mengabaikan peraturan yang ditentukan oleh Allah, berusaha menolongnya dengan cara kita sendiri. Akibatnya, pertolongan kita malah mencelakai dia, sama seperti tetangga itu mencelakai kupu-kupu. Kami berhasil memelihara kupu-kupu karena mengikuti petunjuk yang diberikan oleh rekan kerja saya. Sedangkan tetangga itu gagal karena mengabaikan petunjuk dan berusaha memakai caranya sendiri. Memang manusia punya sifat lahiriah yang sok tahu, suka melanggar petunjuk. Terhadap petunjuk memelihara kupu-kupu sudah
terlihat sifat melawan ini, apalagi terhadap perintah Allah yang tidak kelihatan. Kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah. Apabila dalam segala hal kita mendengarkan dan menuruti perintah Allah, hidup kita pasti ada berkat dan damai sejahtera. Sebaliknya, apabila kita tidak mendengarkan perintah Allah, kita berbuat sesuka hati, pasti kita akan dirundung banyak permasalahan dan malapetaka. Karena Allah sudah berfirman, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Ini tertulis dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saya ulang sekali lagi saudaraku, karena ayat ini sangat penting. "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Allah sekali lagi berpesan, "Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu." Tertulis dalam Ulangan 26 ayat 28. Apakah engkau bersedia mendengarkan perintah Tuhan? Hanyalah orang yang rendah hati yang mau mendengarkan perintah Tuhan yang akan hidup berbahagia dan diberkati. Inti dari renungan kita hari ini adalah bersedialah mendengarkan perintah Tuhan, karena itu akan menjadi berkat bagimu. Pertanyaannya, apakah engkau bersedia mendengarkan perintah Tuhan? Hanyalah orang rendah hati yang mau mendengarkan perintah Tuhan yang akan hidup berbahagia dan diberkati. Yakin dan percayalah saudaraku, jika saudara mendengarkan dan menaati perintah Tuhan dimanapun saudara berada, berkat akan melimpah kepadamu. Tetapi jika engkau mengabaikan perintah Tuhan dan menyembah Tuhan Allah yang tidak engkau kenal, maka kutuk akan datang kepadamu. Imanilah ini, karena ini tertulis dalam Alkitab. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan waktu yang tepat pada kami saat ini untuk mendengarkan perintah-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau mengatakan dengan jelas, berkat apabila kami mendengarkan dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan akan jadi kutuk jika kami mengabaikan perintah-perintah-Mu. Untuk itu Bapa, dimanapun kami berada saat ini, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah pikiran dan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, dimanapun sekarang berada semua jemaat-Mu, berkati mereka Tuhan ketika mereka mempunyai permasalahan hidup dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Tuhan, berikanlah kepada mereka solusi atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya mujizat bisa terjadi kapan saja bagi orang yang beriman. Hapuskanlah Tuhan dosa kami, supaya tidak menghalang akan berkat yang Kau berikan kepada kami. Bimbing dan ajarilah hamba-Mu Tuhan menyampaikan perintah-perintah-Mu, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.